pakai pakai itu dulu seperti biasa. Ya, selamat malam teman-teman. Eh, Selamat jumpa kembali di tahun yang baru di 2025 ini ya. Ini pertama kalinya kita di 2025 eh, ketemu lagi di dalam acara kita Daily Mindfulness. Nah, tentunya selamat tahun baru. Semoga semua semakin sehat, semakin bahagia, semakin tenang, semakin mindful ya. Nah, hari ini Sesiong Hoklai yang akan eh, membawakan topiknya suara hati. Ya, gimana kita dengarkan suara hati kita untuk lebih mengendalikan diri kita ya. Nah, sebelum itu seperti biasa kita latihan nafas dulu. Breathing in, breathing out ya. Nafas masuk, nafas keluar. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita rilekskan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita rilekskan ya. Oke, nafas masuk, nafas keluar. Breathing in, breathing out. In, dua, tiga, empat, lima. Out, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. Oke, teman-teman, kita semua kembali ke layar. Oke, oke, waktu saya serahkan kepada Sesiong Hoklai. Ya, Angkat. baik. Selamat malam. Terima kasih semua sudah mau bergabung di dalam kegiatan ini. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya 2025 ini pertama kali. Jadi semoga di tahun ini kita semuanya bisa terus menjaga kesehatan baik lahir maupun batin tentunya. Ya kita harus menjaganya dengan baik.
Kita harus juga apa namanya selalu berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kewaspadaan kita, waspada terhadap lahir dan juga terhadap batin. Ya. Lahir itu maksudnya jasmani kita. Jadi lahir batin, batin dan jasmani. Jadi tinggal istilah-istilahnya aja ya. Ada yang bilang lahir batin, jasmani dan batin sama aja sih. Jadi yang pasti memang kita sudah terlahir sebagai manusia, kita memiliki tubuh jasmani, memiliki lahiriah, dan juga kita memiliki batin. Nah, di dalam batin kita itu saya melihat ada yang menulis ada artikel-artikel tentang suara hati. Jadi suara hati itu ada di dalam batin. Ya, jadi yang suara hati inilah yang bisa membalancing sebetulnya di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita tidak pernah mengetahuinya, tidak tahu, dan tidak pernah mendengar juga, tentunya kita mungkin jadi nggak paham ya apa sih itu suara hati. Dan di sini saya lihat suara hati ya kita lihat di sini. Nah ya ini dari apa artikel-artikel yang ada di internet ya. Nah ini suara hati atau hati nurani adalah kesadaran moral yang membantu seseorang dalam mengambil keputusan dan berperilaku positif. Suara hati dapat diartikan sebagai keputusan akal budi yang membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan tindakan. Penuntun untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Nah, ya, jadi dari sini kita bisa lihat ya, apa Bapak Ibu, Sesung Sece, ya, bahwa suara hati atau hati nurani adalah kesadaran moral. Kita selalu di dalam kegiatan belajar bersama kita ini, ya kita selalu sering mengucapkan kata-kata ya kita harus berkesadaran. Mindfulness judulnya, mindfulness berkesadaran. Yaitu sadar dalam hal apa? Sadar dalam hal berperilaku, sadar dalam hal berucap, sadar dalam mengamati ke dalam diri ya bahwa segala fenomena yang di luar diri kita itu bisa memprovokasi kita, bisa membuat kita apa namanya terbawa, terlarut ya ke dalam hal-hal yang eh, kita ingin hindari. Ya, tentunya perbuatan-perbuatan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran yang negatif. Karena itu kita berusaha untuk bisa eh, memiliki pikiran yang positif, baru kita bisa berperilaku positif. Demikian yang saya pahami ini. Jadi keputusan atau akal budi membantu kita dalam menjalankan atau membatalkan tindakan. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya, jadi kita sering uh, secara responsif, ya, dengan begitu saja merespon apa-apa yang kita temui ya. Jadi kalau ada orang berbicara yang tidak enak, kita langsung merespon dengan perlawanan. Nah, itu. Apakah perlawanan itu baik ya? Setahu saya perlawanan-perlawanan itu justru akan membuat tambah kisruh, bertambah apa? Problem ya, bertambah apa namanya? Ruwet ya jadinya karena respon yang tiba-tiba seperti itu seringkali tidak dipikirkan lagi, tidak mendengarkan suara hati, tidak pakai hati nurani, tapi terbawa oleh perasaan. Nah, jadi terbawa oleh perasaan. Nah, jadi keputusan akal budi itu bisa membatalkan tindakan. Artinya kita kalau memiliki hati nurani langsung, ah, saya sebaiknya tidak seperti ini ya. Kenapa saya kok begitu responsif? Kenapa kok orang melewati mobil saya
ya dengan kecepatan yang lebih tinggi dan sedikit menyalip saya, kok saya jadi tergoda untuk mengejarnya gitu. Nah, untuk adu cepat gitu. Nah, itu hal-hal yang begini nih. Nah, itu jadi kalau ada hati nuraninya, ya, jadi kita bisa memperbaiki tindakan-tindakan itu. Demikian dikatakan di sini dan saya yakin itu adalah benar ya. Jadi hati nurani kita bisa menuntun kita menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kalau apa ketika pembantu kita memecahkan barang yang mahal dan lain ya, kita tahu pembantu ini memang ya mungkin dia kurang hati-hati, tetapi dia tidak punya niat untuk sengaja memecahkan tentunya. Dia hanya kurang hati-hati. Nah, disinilah jadi apakah harus sampai dipukul, ada yang sampai dimaki-maki, sampai kelewatan, sampai ada yang dengan kekerasan sehingga berlanjut ke apa? Ke polisi, berlanjut bahkan ada yang sampai ada kekisruhannya bertambah sampai ke lingkungan. Nah, akhirnya nanti bawa-bawa rasis dan lain-lain. Nah, semua itu karena ada sebuah hal kecil yang kita apa namanya merespon kejadian itu karena dengan hanya perasaan tidak senang, ya tidak suka, marah dan lain-lain. Kita dikuasai oleh berbagai pikiran-pikiran yang negatif dan di situ hati nurani tidak hadir karena kita terbawa oleh perasaan. Jadi sebab itu kita harus punya pegangan, pedoman atau norma. Apa sih pegangan, pedoman dan norma itu? Ya tentunya kita adalah orang-orang yang belajar, orang-orang yang uh, mau terus apa namanya meningkatkan kewaspadaan, kesadaran dan kita juga tahu bahwa kita juga harus juga selalu mencoba untuk membuat kondisi menjadi lebih tenang, lebih damai. Nah, kalau kita pikirannya mau tenang dan damai, tentunya ketika kita marah-marah, kita merasa, oh, kok saya jadi nggak damai batinnya nih, nggak tenang. Nah, ini nurani itu, suara nurani, suara hati ini berperan di sini. Nah, sampai di sini bagaimana menurut teman-teman? Seperti biasa, kita ini ya nggak satu arah nih, kita harus dua arah nih ya. Jadi saling apa namanya memberikan pendapat, memberikan pandangan-pandangan sehingga kita semua bisa mendapatkan lebih banyak tentunya. Ya, oke. Siapa yang mau mulai Saya dulu ya, Kak merespon Ciong. ini? Oke, silahkan saja. Ya, kalau kita lihat definisinya suara hati, ya, atau hati nurani, itu satu hal yang positif ya, Sesyong ya. Hmm, Jadi suara hati itu sepertinya nggak mungkin sesuatu yang negatif gitu ya. hmm. Karena ini kesadaran moral ya. Nah, terus yang kedua, suara hati ini eh, seringkali kita nggak kedengeran ya. Nah, Seringkali kita abaikan atau diabaikan, benar tuh. jadi nggak kedengeran istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita berlatih mindfulness, berlatih kesadaran, diantaranya kita berlatih untuk eh, s- selalu mendengarkan suara hati kita. Dengan begitu kita jadi nggak istilahnya emosi, perasaan itu belakangan jadi. Tapi suara hati lebih dulu ya. Itu mungkin yang saya coba tangkep ya. Karena seringkali Iya, kalau kita bilang positif, positif gitu.
Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah, oh iya, bagaimana bisa suara hati itu bisa muncul, bisa kita Hmm, dengerin gitu ya. iya, bisa muncul hati. Jadi kalau orang suka bilang, wah dia nggak punya hati nurani tuh kejem banget. Nah, kan gitu ya. Hmm, Nggak punya hati nurani. Kemana sih hati nuraninya katanya? hmm, Melihat orang yang sudah begitu, udah minta maaf masih ditambokin, udah minta maaf masih suruh menggonggong seperti anjing. Nah itu katanya nggak punya hati nurani. Nah, jadi apakah betul dia nggak punya hati nurani? Sebetulnya dia juga punya, cuman nggak cuma dia kedengeran. tidak menyadari dan Eh, dia tidak berkesadaran. iya, Eh, makanya kalau buat kita yang sudah apa ya, yang komunitas kita yang sudah ini ya kita harus lebih aware lagi ya, Syung. Iya, jadi kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ya ada banyak, bukan ada banyak ya, bahwa setiap manusia pasti bisa aja berbuat salah gitu. Nah, ketika seseorang berbuat salah, nah kita kan juga harus bisa melihatnya, bisa menelitinya, menganalisanya bahwa kesalahan itu bukan disengaja. Jadi kalau kesalahan yang bukan disengaja, apalagi tentunya kita harus bisa mampu memaafkannya. Jadi inilah disinilah hati nurani berperan. Jadi suara hatinya berperan. Ya, apalagi kalau anak-anak gitu ya. Nah, itu kan suara hati nurani seorang ibu ya melihat kalau meskipun apa ada anak-anak orang lain tapi dia telanjang ya cuma tinggal pakai celana apa pendek yang lusuh di jalanan lalu dia meminta-minta. Nah, di sini ya. Di sini juga kadang-kadang ada suara nurani kita mengetuk, aduh kasihan amat ini. Ya, nah, setelah kasihan amat, apakah berlanjut kepada sebuah tindakan? Nah, jadi keputusan akal budi itu akan membantu kita menjalankan atau membatalkan tindakan. Ya, jadi kadang-kadang udah mau melakukan, terus ada pikiran lagi yang lain. Ah, janganlah nanti makin banyak orang-orang yang minta-minta di sini. Nah, itu ya, ini lepas dari baik dan benar, akan tetapi sebuah perbuatan yang tadinya mau dilakukan bisa dibatalkan karena itu ada satu keputusan. Itu pun juga namanya akal budi ya. Nah, akal budi itu dipengaruhi oleh pegangan kita, keyakinan kita. Jadi apa namanya? Pedoman-pedoman kita. Jadi kita belajarnya seperti apa, tentu prakteknya akan seperti apa. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Ini saya lihat apa videonya si Cehwileng itu gambarnya ada garis hitam itu kenapa tuh? Apa videonya apa kameranya terhalang apa tuh? Kok jadi hitam Yang di mana, bergaris? Syung? Ya, ini videonya si Cehwileng nggak full ada garis hitam. Iya, saya juga bingung tuh Oh, berarti kameranya ada masalah. kameranya ya. Iya, mungkin kameranya. Mungkin Hema lebih ngerti dah. Seperti itu. Oke, Sece Mary, Sece Bernadette, gimana? Apalagi di rumah sakit nih Eh, ya. Oh, ya. eh, eh, malam sesiung saja. Suara hati. Kalau saya suara hati, suara hati saya sering pas kalau saya berkendara. Itu berantem sama suara hati sama logika Ego, saya. Logika, logika. Hmm. iya. Terus kadang saya sering berantem itu. Eh, kalau ngeliat kayak seumpamanya, kalau lihat situasi apa di depan agak macet, agak bukan macet, tapi suara hati saya lurus saja, nggak masalah. Tapi logika saya, ah mending belok ke kiri aja biar nggak terjebak sama macet. Nah itu berantem terus. Ini kayak gambar gitu ya. No, yes, no, yes, Iya, no, yes, yes, benar-benar. yes, no, 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 katanya. Saya sering kalau berkendara sering gitu. Ya, Antara kiri atau lurus atau kanan gimana. Tapi kadang saya ngikutin logika, suara hati apa terus ngikutin logika? logika, terus ternyata logikanya nggak benar, saya dalam hati saya ngoceh.
Nah, itu kan dari tadi kan sudah Nah, dibilang jangan nah lewat itu sana. itu suara Sekarang hati tambah itu keluar macet. ya. Oh, iya, suara hatinya langsung keluar begitu. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. banyaklah Sesyong untuk apa perumpamaan gitu. Ya. Itu Jadi kalau suara, hmm, salah satu contoh dari kehidupan saya sehari-hari. hmm, ya. Nah, suara hati apakah bisa keliru? Pertanyaannya. Bisa ya, Sesyong? Bisa ya? Terus yang lain coba, yang lain gimana? Suara hati apakah bisa keliru? Nah, kalau dari yang saya baca di artikel itu ya, suara hati itu bisa keliru. Kenapa keliru? Karena kurangnya pemahaman, kurangnya asupan-asupan nutrisi-nutrisi ke dalam hati kita. Jadi suara hati itu adalah kumpulan atau simpanan. Kalau di dalam Buddhism itu ada yang namanya gudang kesadaran. Yang masuknya, kalau kita memiliki komunitas-komunitas yang di luar sana, yang komunitas yang hanya apa orang-orang yang suka pamer, yang sombong, yang galak, yang suka selalu lebih mengutamakan katanya logika, kebenaran sendiri. Nah itu suara hatinya bisa dipengaruhi oleh asupan-asupan itu. Ya, jadi seperti apa yang kita makan yang masuk ke perut ya, perut kita dipengaruhi itu. Sama ya, batin kita, pikiran kita semua dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan dan pemahaman-pemahaman itu. Jadi kalau orang-orang yang jauh dari keimanan katanya gitu ya, nah pasti suara hatinya itu nuraninya nggak ada katanya. Nah jadi dianggap suara hati juga, tapi suara hati yang keliru, keliru dia, keliru dalam apa ya, mengambil keputusan jadinya. Seperti itu yang saya baca ya. Jadi maka itu peranan suara hati di dalam mengambil keputusan kan penting. Nah, sebab itu juga kita harus penting memasukkan. Jadi istilahnya kalau kayak di komputer itu ya tidak ada data-data yang bagusnya kalau kita nggak masukin juga. Jadi kita harus masukin video-video, narasi-narasi, gambar-gambar yang positif, yang bagus, baru begitu kita buka, klak, keluarnya semua yang bagus. Nah, seperti itu yang apa saya dapatkan dan saya persepsi saya gitu. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi? Cece Bernadette, kalau Ya, di rumah sakit itu seringkali ada yang kadang-kadang berlawanan dengan hati nurani katanya. Nah, ada nggak kayak gitu tuh? sebenarnya enggak ya. Nggak ada yang berlawanan dengan hati nurani ya. Kalau dalam melayani sih enggak ada yang berlawanan ya, Susyung ya. Hmm, ya, ya, Kalau ya. apalagi contoh kayak di bagian saya itu bagian pencegahan infeksi ya. Oh Eh, ya, yang simple itu seperti cuci tangan deh. ya. Cuci tangan itu kan wajib dan bahkan itu masuk mutu nasional. Hmm, Pelaporannya harus setiap bulan tuh ke Kemenkes. Nah, sebenarnya simple cuci tangan kan. Nah, sekarang tinggal individunya. Ada yang mau melaksanakan nggak gitu? Ada hati nurani nggak gitu kan? hmm, hmm, Sebelum menyentuh pasien itu kan dia harus cuci tangan dulu supaya kuman yang di tangannya itu tidak pindah ke pasien. Nah, hmm, seperti itu. Kalau misalnya dokter atau perawat mau pasang infus, pasang pokoknya tindakan yang invasif, dia harus cuci tangan dulu supaya itu kan tindakan steril gitu ya, supaya tidak ada kontaminasi bakteri, kuman iya. atau virus. Nah, jadi kerjaan yang simpel ini mau dikerjakan atau enggak. Jadi tergantung hati nurani deh Nah, masing-masing itu. gitu. Berarti kalau begitu ada juga orang yang malas gitu ya. Ah, nggak usah lah segitu aja katanya. Nah, iya, itu. Nah, jadi benar-benar ya ini hal yang seperti itu, yang simpel begitu. Kadang kan dia mikir nggak penting, yang penting masuk. Misalnya pasang Ya, input harus masuk, itu yang oke punya gitu.
Tapi ya cuci tangan tadi ya harusnya lebih lebih penting. Kalau Ya itu masuk dengan karena bakteri, Sus kan Bernadette itu bahaya. memiliki pedoman-pedoman yang benar, menggunakan Terus, arahan-arahan nah, yang tadi itu ya. iya, terus saya mau ada tanya nih, mungkin tadi yang dikatakan salah ya, apa suara hati yang salah. Saya pernah ada suara hati nih, pernah saya dari pasien, saya juga home care beberapa waktu lalu Hmm. ke rumah pasien ya. Terus saya dititipin uang gitu, 3 juta, 3 juta lebih untuk beli obat. Nah, waktu pulang saya naik Grab, itu udah malam, udah gelap ya, udah jam 8-an gitu. Nah, terus kan dari pasiennya itu nggak jauh sih dari rumah, di Taman Palem Lestari. Nah, saya udah bilang sama supirnya, jangan lewat di Satyagama itu. Susiung tahu Hmm. nggak? Nggak tahu Susiung saya cerita kan? Satyagama. Ah, Satyagama itu kan, itu gelap kalau malam. Hmm. Dan dengar-dengar kan banyak begal di situ. Oh ya. Saya takut. Saya bilang jangan lewat situ, Pak. Lewat belok kiri langsung ke apa yang Hotel Aston itu ya, yang ke Hmm. langsung belok kiri, potong gitu, jangan lurus gitu. Hmm. Nah, itu kan Hmm. bisa, rumah saya kan di dekat RSUD. Masih daerah Taman Palem ya itu ya. Palem Lestari yang pasiennya, Iya, saya di Aston itu kan Palem masih Mutiara. Palem. Ah, Hmm. Mutiara kalau di sini. Iya, Iya. Palem Mutiara. Hmm. Terus dia nggak mau, dia bilang di situ banyak ajrukan, Bu. Dia bilang gitu, banyak apa Hmm. polisi tidur. Ya. Hmm. Waduh, saya kan udah deg-degan, saya takut mana bawa uang pasien, mau beli obat gitu ya. Hmm. Akhirnya saya minta turun di depan MTP. Suara hati saya mengatakan saya nggak boleh lewat situ. Oh. Itu. Hmm. Tapi kan Hmm. saya Hmm. belum tentu kejadian gitu ya, Iya, Sisyung iya, ya. iya. Nah, itu Hmm. bagaimana? Apa itu salah? Terus akhirnya ya udah saya turun di MTP aja Pak gitu. Udah Hmm. bodo amat yang jalan kaki nggak apa-apa deh, Iya, olahraga. Jadinya ya udah saya turun, saya nggak nerusin itu. iya, iya. Itu Hmm. Iya. itu sih. Kalau saya Iya. bilang sih nggak salah ya, karena akhirnya kan selamat gitu ya. Yang ke sono memang belum tentu, tapi yang penting waktu itu berpikir saya mesti Memilih begini. ya, Ya, memilih memilih yang itu terbaik. pilihan. Ya betul. Dan ternyata itu baik kan, uangnya Ya aman sih, uangnya cuman ya tetap capek selamat kan. jalan kaki. Ya Aduh. nggak ada masalah kan gitu ya. Jadi Iya, saya iya. pikir ya seperti itu. Itu memang nah itu prosesnya itu kan waktu itu ada seperti self talk ya, yang kalau Sesiung Agus Hartono tuh suka sering Hmm. sharing self talk ya. Berbicara dengan hati sendiri. Aduh, kalau situ gua mati. Nanti kalau ini gitu gimana? Aduh, gua sebaiknya gini dong ya, sebaiknya. Itu ya benar Itu. juga. Ya, Yang saya memang bingung itu mengikuti suara hati supirnya, namanya. supirnya nggak mau nurut. Saya juga bingung kenapa dia tetap mau Ah, lurus gitu. Waduh, bahaya ah. juga. Heeh. Itu sih. Iya, 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 iya. Bagus, bagus, bagus. Nah, itu iya. namanya mengikuti suara hati ya kalau menurut saya ya. Jadi ya soal salah benar itu kan ya karena sudah dilakukan dan ternyata tidak ada apa-apa berarti itu benar ya. Oke, yang lain gimana? Yaitu ya suara hati, hati nurani memang tadi ya eh, banyak bukan banyak ya, ada dalam hal-hal tertentu yang tadi kalau perawat mesti cuci tangan dulu, kalau setiap kali mau pegang orang mesti ganti ini ganti itu. Ada juga yang suka masa bodoh gitu kan. Nah itu kan karena asupannya ya, jadi dia tidak memiliki apa ini yang cukup ya, jadi kurang waspada nantinya seperti gitu. Maka itu kan semua perawat juga kan harus diberikan apa namanya eh, guidance ya, diberikan aturan-aturan. Nah, itu semuanya juga adalah yang menjadi apa namanya simpanan-simpanan ya, sehingga hati nurani suaranya menjadi bisa lebih ini. Dan kalau kita sering self talk itu juga hati nurani itu bisa terus lebih berkembang tuh. Suara hati bisa lebih baik ya. Jadi
kalau umpamanya nih, kalau kayak apa itu, kalau jenis pekerjaan tadi kan pekerjaan di rumah sakit ya. Nah, kalau pekerjaan kolektor, debt kolektor itu, nah itu debt kolektor, dia diminta menagih, menagih. Ya logikanya dia menagih, dia harus menagih, orang itu punya hutang, dia harus tekan ya, harus dipaksa supaya bisa bayar hutang. Nah, tapi kalau ketika dia masuk ke rumah si penghutang itu, yang punya hutang, rumahnya sudah jelek, mutut, nggak ada apa-apa, kelihatan dia juga orangnya sudah kurus, seperti kurang sehat, ya. Nah, hati nuraninya itu bisa bisa melawan logika itu. Ya, aduh, kesian amat kayak gini. Ya udah dah, nanti gue cari alasan apa kek sama sama bos ya. Yang ini kalau saya paksa lagi, saya lihat dia udah orangnya kelihatan memelas begitu ya. Nah, gimana itu? Nah, itulah di situ juga ada hati nurani. Tapi kalau dia nggak punya hati nurani, ya tetap aja paksa tendang-tendang rumahnya, pintu rumahnya, ini itu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah, itu kita nggak bilang ini soal apa benar atau salah ya, menilai sampai di sana, tapi menilai bagaimana hati nurani itu bekerja ya. Jadi hati nurani itu tentunya penuh dengan compassion ya, dengan penuh dengan apa namanya, kasih sayang gitu ya, penuh dengan kedamaian, menginginkan kedamaian terjadi di dalam setiap apa interaksi tentunya ya, sehingga kita bisa mengurangi musuh, tidak membuat permusuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi melakukan hal-hal yang baik dan benar ya. Jadi kalau tadi Mary ya, antara nurani dan logika, no yes, no yes. Seperti digambar gini ya. Memang demikian dalam apa setiap saat kita sering akan menemukan hal ini. Karena itu penting bagi kita itu harus memiliki keyakinan, keimanan, ya sehingga betul-betul hati nurani kita itu bisa terjaga dengan baik tentunya ya. Nah, kita lanjut lagi lihat nih. Nah, itu kan pilihannya, right or wrong, it depends ya. Betul atau salah arahnya tentunya itu adalah pilihan-pilihan tuh ya. Kadang-kadang yang kita rasa betul bisa jadi salah, yang kita rasa salah bisa jadi betul juga, gitu. Nah, itu tergantung lagi, tergantung dari mana? Tergantung isi daripada batin kita, isi daripada pikiran-pikiran kita, isi dari itu dari pemahaman-pemahaman kita, pengetahuan-pengetahuan kita tentang baik dan benar. Ya, jadi apa namanya? Sehingga perilaku kita, pilihan-pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang benar. Yang benar di sini pasti adalah yang tidak menyakiti. Tidak menyakiti orang lain, juga tidak menyakiti diri sendiri tentunya. Dan ketika ada apa, kalau kita seorang atasan, bawahan ada melakukan kesalahan, tentu cara menegurnya bukan berarti didiamkan ya, ditegur, tapi cara menegurnya menjadi teguran-teguran yang apa dari hati ke hati gitu ya, bukan hanya dengan marah-marah yang bisa membuat orang sakit hati. Nah, seperti itu. Jadi kalau membuat orang sakit hati disebutnya, waduh, bosnya nggak benar-benar nggak punya hati nurani. Ya, saya udah bekerja sekian lama, salah sedikit saya udah dimaki-maki seperti hewan gitu. Nah, ya ada yang begitu kan ya, banyak tuh, ada yang seperti itu. Nah, kenapa disebutnya bosnya itu nggak punya hati nurani? Ya, seperti itu. Dan kita tentunya menghindari hal itu. Karena itu kita harus sering self-talk, ya, berbicara dengan antara hati nurani dan logika barangkali seperti kata Mary C tadi. Ada yang mau memberikan pendapat lagi sampai di sini? Kita ada 9 orang partisipan, baru yang ada tadi ada Ibu Mary dan Ibu Bernadette. Yang lain gimana? Ini ada Bapak Widodo, ada Ibu Astri, Ibu Shirley, bagaimana? Ibu Stania. Oke, kalau nggak ada,
kita lanjut lagi ya. Saya ada slide berikutnya. Nah, eh, yang tadi ya, suara hati bisa keliru nggak? Nah, ini tadi saya udah tanyakan. Bisa, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik. Ya, dan kita suka mengabaikan suara hati. Kalau tadi Ibu Bernadette di waktu naik taksi, dia suara hati udah mengatakan jangan lewat situ bahaya, jangan lewat situ bahaya. Kalau ngotot lewat, kalau terjadi sesuatu gimana? Itu kan mengabaikan suara hati. Dan ternyata suara hatinya menang tadi. Ya, sehingga udah dah berhenti di sini aja dah. Saya jalan kaki lewat sono aja dah. Nah, tapi aman kan? Nah, itu. Oh, lewat sono belum tentu, memang belum tentu. Tapi kalau suara hatinya sudah mengatakan jangan, jangan, jangan. Ya, seperti kita kalau lagi makan nih, udah makan durian, udah habis apa banyak nih. Aduh, duriannya enak, makan lagi jangan ya. Janganlah, udahlah dalam hati gitu kan. Janganlah. Ya, nanti gulanya naik, gula naik. Aduh, repot lah, guys. Janganlah mabok durian lah nanti gitu kan. Ah, self talk juga kan self talk ya. Nah, tapi kalau nggak ngikutin, mau ngikutin nafsu, makan lagi, betul-betul ya. Atau habis makan pusing, puyang. Ah, ternyata harus masuk rumah sakit. Ya kan bisa bisa demikian. Ya, jadi karena itu apa kita harus juga memperhatikan suara hati kita, memperhatikan eh, apa yang ada di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, ya, memperhatikan itu. Jadi, tapi pikiran juga ada ini ya, ada pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan, oleh nafsu-nafsu keinginan, pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh iri hati, ya, nafsu keinginan, iri hati, kebencian, kebodohan, kesombongan, ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau pikiran itu, tapi ada suara hati di dalam. Nah, kita harus bisa juga membedakan. Nah, karena itu dalam bermeditasi kita kan selalu melihat ke dalam diri. Nah, ada suara hati di dalam diri kita. Jadi ada hati nurani. Ya, kita percaya hati nurani. Kalau di dalam agama apapun juga, hati nurani itu pasti adalah hati yang bajik. Hati yang bajik. Hati nurani itu hati yang penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kedamaian. Itu loh hati nurani. Ya, jadi kalau yang tidak damai, hati-hati ya, bukan suara hati itu. Tidak damai itu adalah karena arogansi, karena iri hati, karena sombong, karena kebencian. Nah, itu ya. Jadi eh, berbeda. Demikian ya. Oke. Ah, Sesiong mau nanya boleh nggak? Oh iya, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya Cehwiling yang jawab. Ini kan banyak kan orang yang ngomong kalau laki-laki itu kalau segala sesuatu tuh dengan logika, Iya. ya kan? Kalau perempuan dengan perasaan. Hmm. Kalau itu perasaan itu termasuk suara hati bukan Sesiong? Kalau Nah, menurut Sesiong gimana? perasaan itu apakah suara hati? Perasaan itu bisa dipengaruhi ya oleh keinginan. Jadi belum belum kalau menurut saya itu belum jadi suara hati atau hati nurani. Karena perasaan itu umpamanya perasaan kesel, perasaan ingin disayang, perasaan benci, perasaan iri, banyak sekali bentuk-bentuk perasaan itu. Ya, perasaan adalah bagian dari emosi, begitu. Jadi kalau suara hati itu justru begitu perasaannya, aduh kok saya nggak disayang sih sama suami saya, kok suami saya kok begini, begitu, begini, begitu. Nah, kan akhirnya berlanjut kepada apa? Kepada rasa tidak puas. Demikian ya. Jadi kalau suara hati, hati nurani, ya, oh suami saya begitu, ada apa ya? Kenapa dia sampai begitu ya? Nah, ini suatu suara hati nurani nih.
Kenapa dia sampai begitu? Kenapa dia sampai nggak memperhatikan apa ya yang kurang dari saya? Nah, akhirnya kembali menjadi introspeksi. Nah, ini kan bagian dari awareness, waspada, mewaspadai pikiran kita, terus introspeksi ke dalam sebetulnya apa sih kekurangan saya? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kita hanya perasaan, wah dia mana boleh begitu. Dulu aja ngomong manis-manis, sekarang dia begini begitu. Apaan ini manusia? Apaan ini? Akhirnya kita menjadi penuh ketidakpuasan dan ketidaksenangan, ketidaksukaan, dan itu terus meracuni pikiran kita sehingga nantinya apa arahnya ke yang negatif. Kalau begitu, udahlah, buat apa kita berkumpul lagi bersama? Nah, dan mendingan pisah aja deh, lu gua dah, lu jalan lu punya, gua jalan gua punya. Akhirnya begitu ya. Akhirnya jadi apa yang sudah disatukan sama Tuhan katanya mau dipisahkan oleh manusia dong kalau gitu ya. Nah, nah itu kan kalau ada hati nuraninya berkata, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Manusia siapa? Saya ya. Jadi kalau saya tidak puas terus kan susah. Lebih baik saya mengajaknya bicara dari hati ke hati tuh. Bicara dari hati ke hati. Gitu kira-kira yang saya tahu ya, Cici Mary, yang saya pahami. Saya nggak tahu ini benar apa salah gitu ya, tetapi ya kira-kira seperti itu. Dan pada praktek-prakteknya saya juga ada apa belajar seperti itu dan juga mempraktekkan seperti itu walaupun belum sempurna ya. Jadi ketika saya tidak puas akan umpamanya ucapan ataupun tindakan dari pasangan saya akan berpikir, toh saya juga bisa-bisa lebih-lebih dari dia begitu ya. Saya juga mulut saya juga suka ini, ya udahlah ya. Maafin, ntar nanti waktu lagi santai ngomong, aduh kemarin kamu kok ngomongnya begitu ya. Next time ya tolonglah jangan begitu, saya tuh nggak enak loh hati saya loh kamu ngomongnya begitu. Saya jadi mikirin terus gini. Nah, kira-kira itu kan dari apa dari hati ke hati jadi ya. Apa namanya dialognya. Bukannya lu tuh ya, apa lu gini-gini. Gua udah baik begini, lu masih kurang puas sama gua ya. Wah, ya. Nah, itu suara hatinya dikalahkan oleh arogansi dan merasa benar sendiri. Demikian yang saya pahami dan saya ini ya, Cece Mary, Ibu Mary. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Kalau enggak ya dibuang ke tempat sampah. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau Kalau lu kasih respon? gimana Sesyong sama suara hati? Gimana? Kalau antara logika sama suara hati gimana? Ya itu makanya mesti self talk itu. Mesti self talk ya. Self talk lagi. Ya logikanya soalnya logika yang mana nih? Karena logika kita itu kan dipengaruhi oleh berbagai kondisi juga ya. Karena ada logika-logika yang kita dapat dari teman-teman kadang-kadang gitu ya. Udah kalau pasangan udah begitu, udah biarin. Kita juga begitu. Kita kasih lihat sama dia. Emang cuma dia yang bisa. Nah, itu logika juga katanya. Ini kan repot nih. Itu logika. Ada lagi orang yang pesta-pesta ya. Kita bilang, waduh, hidup ini jangan cuma habis dibuat pesta lah. Kamu tuh gimana? Kita udah cari duit susah-susah. Pakai uangnya untuk kita nikmati. Hidup cuma sekali, ya nggak? Kalau nggak sekarang nikmati, kapan lagi? Itu juga logika. Jadi logika yang mana nih? Itu logika. Jadi hati-hati terhadap logika. Nah, jadi coba ke suara hati. Apakah perilaku saya ini akan membawa kedamaian atau membawa kekisruhan atau jadi chaos atau jadi berantakan atau menjadi harmonis. Nah, itu loh, self talk lagi. Kita harus self talk tuh. Seperti yang Agus Hartono suka apa namanya? Sharingkan ya pada kita. Seperti itu yang saya pahami, Cece Mary. Yang lain mau kasih komentar?
Ini kan banyak orang yang berpengalaman di sini. Nah, Mas Yung, ya, mau nanya Cici dong. Astri silakan. Tadi kalau logika sama emosi bedanya apa ya? Waduh, kalau emosi udah pokoknya emosi kalau udah lagi nangis nangis aja nggak pakai logika lagi tuh. Tadi kan yang sering ngomong, udah, kalau misalnya berantem itu kan di kamar, udah, emang Ya, gua nggak bisa begini-begini. Itu hmm. bukan emosi sama Ya itu logika, beda nggak? jadi yang logikanya sudah tentunya yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh arogansi, oleh rasa apa ketidakpuasan, rasa ingin menang, tidak mau dikalahkan. Jadi bercampur antara logika dengan Dan emosi. emosi. Iya, maka itu kita harus, makanya tadi saya selalu harus self talk ya, kita berbicara apakah ini akan menjadi baik kalau saya sekarang apa adu adu keras sama dia gitu loh, ya kan? Dan kita kalau dari pemahaman-pemahaman dari berbagai ajaran-ajaran bahwa kita harus lembut gitu kan ya. Jadi kita harus seperti air gitu ya, yang lembut, yang bisa apa membasahi, memberi apa adem gitu ya, jangan terus terbawa panasnya hati. Jadi kalau panasnya hati logikanya dipengaruhi oleh logika ingin harus menang, saya nggak boleh kalah gitu. Nah itu kan repot, jadinya akhirnya tidak ada kedamaian, tidak ada harmonis. Sedangkan kalau kita apa namanya memiliki hati nurani kita itu kan kepengennya harmonis ya. Dan kita memang diajarkan untuk menjaga keharmonisan. Kita nggak bisa menuntut orang-orang semua yang lain harus menjaga keharmonisan itu. Kita sendiri harus menjaga. Kalau orang itu memang juga tidak mau jaga, itu udah lain cerita lagi nantinya ya. Kalaupun sampai kalau pasangan itu sampai harus berpisah, ya berpisah baik-baik gitu, bukan berpisah dengan ribut-ribut dan bawa golok gitu. Kira-kira demikian ya. Kanan Ada Sis lagi? Yung. Ya, menurut Cici Astri gimana? Ya, kalau menurut saya ya itu karena apa, dari emosi, dari berpikir dulu itu logikanya begini-begini terus jadi emosi gitu ya. Ya, karena logikanya itu sering logika-logika yang ini itu banyak logika yang bisa apa namanya Menimbulkan menyesatkan emosi. ya, Hmm. menyesatkan. Ya, logika itu bisa menyesatkan ya karena banyak orang logikanya itu apa salah ya. Jadi cara berpikir dengan hukum-hukum kaidah-kaidah yang pembenaran-pembenaran Jadi, ya. menurut sendiri. Iya, seperti itu. Jadi memang logika banyak membantu kita juga. Kalau logikanya benar nih ya, kita belajar dari sumber-sumber yang benar, itu logika bisa membuat kita terhindar daripada yang tidak benar, daripada kesalahan. Jadi membuat kita berpikir lebih cermat misalkan ya. Tetapi ya itu kalau logikanya salah ya seperti itu. Sedangkan suara hati aja tadi bisa keliru tuh ya, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Nah ini kalau kenapa kita ada mau belajar bersama agar kita meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang kehidupan. Jadi mindfulness, berkesadaran, awareness, mewaspadai. Jadi kita harus mewaspadai setiap kejadian yang kita hadapi supaya eh, respon kita tidak membuat kondisi menjadi makin rungsek gitu, menjadi semakin chaos. Kita maunya kan harmonis, menjaga kedamaian. Begitu ya. Bagaimana Ibu Huileng? Jadi muncul ya dari tadi lagi ngomongin suara hati, lalu muncul ada logika, lalu muncul lagi ada yang namanya emosi ya.
Jadi kalau saya urut-urut ya, yang paling rendah mungkin levelnya itu emosi ya. Terus di atas emosi, sebaiknya kita berdasarkan logika dalam membuat keputusan. Tapi logika itu kadang-kadang juga nggak pas ya kalau kita selalu bersandar pada logika. Nah, kadang-kadang kembali lagi yang jadi topik utama Sesiung. Suara hati itu dalam kita membuat keputusan antara logika A atau logika B, kadang-kadang kita perlu mendengarkan suara hati. Nah, kembali lagi suara hati itu sebenarnya eh, kayak apa sih gitu kan? Nah, suara hati itu sepertinya sesuatu yang harus dipupuk, sesuatu yang mesti dilatih, sesuatu yang bisa kita rasakan kalau mayoritas dari kita itu sudah berlatih ketenangan. Kalau nggak, kita kira suara hati sebenarnya mungkin bukan suara hati, mungkin emosi, mungkin sesuatu yang kita inginkan gitu, dan kita pikir itu suara hati. Mungkin sesuatu yang kita takutkan, kita pikir itu suara hati gitu. Tapi suara hati yang sebenarnya, kalau menurut saya ya, suara hati yang muncul dari apa ya? Dari pelatihan kita, ketenangan kita, seringkali yang kita coba apa ya namanya? Kita pupuk di dalam diri kita gitu loh. Itu sih kalau menurut saya Sesyong. Jadi kalau kita Ya, membuat keputusan berdasarkan emosi, ya, kelihatannya itu sesuatu yang nggak tepat. Kalau kita pakai logika, mayoritas mungkin oke, tapi kadang-kadang kita perlu pakai suara hati. ya, karena apa ya? Soal logika itu kan cara kita berpikir ya. Ketika kita umpamanya lagi berdiskusi atau lagi berdebat gitu ya, adu adu aduh bener gitu. Nah itu logika-logika yang banyak itu kadang-kadang logika yang sesat juga nih. Kalau lihat gambar ini ya, ada gambar malaikat, ada gambar iblis gitu loh. Nah ini kadang-kadang kita tuh pakai logikanya, tentu aja dia begitu, dia kan orangnya begini. Nah, jadi pribadinya ini ya, jadi dia kelakuannya begitu ya, memang orangnya begitu, dia memang apalagi dia keturunan itu, katanya orang itu memang begitu tuh, dari bapaknya juga udah begitu. Nah, jadi logika apa ini jadinya gitu kan? Jadi logikanya bisa bisa seperti itu, logika cara berpikirnya gitu ya. Jadi eh, apa? eh, Ya itu tadi ya. Jadi tujuannya untuk apa namanya mencari kemenangan-kemenangan gitu ya. Ya bukannya mencari apa kedamaian, bukan mencari apa namanya keseimbangan, tetapi itulah ya kayak gambar ini kan ya kebaikan versus kejahatan gitu ya. Jadi ya ada malaikat gitu, ada iblis gitu kan. Nah di dalam apa diri kita ini kan ada pikiran-pikiran yang jahat, tapi juga ada hati nurani yang apa namanya juga menjagai kita ya. Tapi kalau kita udah dikuasai, udah bertanduk kita, itu apa nuraninya ngomong apa juga bisa diabaikan, diabaikan. Ya. Udahlah, janganlah gitu ya. Kita kan sudah berteman segitu lama, masa gara-gara ngomong sedikit aja kamu sampai marah gitu? Oh, nggak bisa. Dia itu kalau didiemin, makin jadi. Ah, itu juga logika tuh namanya. Dia pakai logikanya yang itu. Nggak boleh didiemin. Ini harus dikasih ajar adat dia.
Kalau nggak itu mulutnya itu makin ngomong sembarangan, ya. Ini gua keremes mulutnya katanya. Ini kan jadi seperti itu ya. Jadi kalau apa suara hati, hati nurani, ya udahlah ya. Toh kita udah berteman, dia sekali ini dia salah, salah ucap, salah apa, udah maafin lah. Nah, kalau udah begitu kan ada pemaafan begitu kan damai jadinya. Nah, itu yang apa? Yang kalau secara spiritual, secara ajaran-ajaran agama apapun bahwa kita harus bisa eh, memaafkan, harus bisa memberikan kesempatan kepada orang untuk apa namanya introspeksi atau memperbaiki gitu kan. Tetapi ada orang logika, nggak bisa, orang udah kayak begini tuh nggak bisa. Lu ajarin gimana, lu kasih kesempatan dia pasti begitu lagi. Memang mentalnya mental maling, dia akan pasti korupsi lagi katanya. Nah, itu logika juga. Tapi logika yang diperkuat oleh apa namanya dari apa yang dia baca. Oh, banyak koruptor yang udah korupsi lagi, banyak cerita yang gitu ya. Jadi logika yang dipakai itu adalah logika yang sehari-hari masuk ke dalam uh, benak kita ya, pikiran kita, masuk dari luar juga. Jadi logika kita tuh banyak dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan kita yang memberikan apa masukan-masukan yang kita serap ya, yang kita serap ya. Jadi logika bisa dibentuk dari sana. Jadi pemahaman-pemahaman yang terjadi seperti begitulah yang saya pahami ya. Silakan ditambahin lagi deh. Widodo mau komen? Hmm. Nyimak dulu Bu, masih di jalan. Oh, Waduh, itulah ya. Hebat luar nih. biasa. Ya. Iya, 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 iya. Sambung, Ya, Sisil. oke. Lanjut ya. Jadi di sini kan juga ada slide-nya ya, kebaikan versus kejahatan. Jadi selalu kita itu eh, dipengaruhi oleh dua inilah ya, paling enggak begitu ya. Maka itu perlu ada apa namanya selalu mengolah kembali, berpikir dan berpikir lagi gitu ya. Nah, berpikir dan berpikir lagi itu juga ada unsur self talk-nya nih. Kalau saya begini gimana ya? Lalu kalau saya begitu gimana? Nah, ini kan juga ada unsur logikanya tuh, membandingkan ya. Kalau begini saya, nanti dia begini-gini. Kalau begitu saya nanti begitu begitu begitu. Nah, tetapi kalau kita mikir terus begitu, ragu-ragu nggak ada keputusan. Keputusannya adalah suara hati, hati nurani. Ya, udahlah ya. Saya nggak mau ada keributan, mau ada kedamaian. Kalau memang dia sudah tidak mau apa namanya, kita udah nggak bisa kerjasama lagi, nggak bisa kongsi lagi gitu. Udah kita putus saja ya. Kita pecah aja perusahaannya jadi dua dah. Ya nggak usah ribut lah. Ya jalan itu, saya jalan ini. Nah, itu kan pengambilan keputusan yang berdasarkan dari hati nurani, ya bukan karena ego, bukan karena mau menang sendiri gitu ya. Kalau dua-duanya mau menang sendiri kan coba, gue yang keluar modal, gue yang kerjain. Nah, lu kan cuma modal doang, gue yang kerjain setengah mati tahu nggak? Lu kerja kalau nggak ada modal gue, lu yang lu bisa kerja. Lu dua-duanya bener kan? Tapi dua-duanya salah kalau masing-masing terus mengotot-ngotot mau cari yang benar. Ya udah, kalau memang kita sudah tidak cocok lagi, udah kita bagi dua aja deh perusahaannya ada ya. Asetnya dihitung, dibagi. Nah, belum mau sih mau terusin-terusin, nggak mau terusin terserah, mau ganti ini ganti terserah. Nah, kira-kira begitu. Kalau dalam dunia bisnis kayak begitu juga ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak membuat sebuah peristiwa itu menjadi sebuah permusuhan, dendam, berkepanjangan, berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan dendam berkepanjangan, berkelanjutan, yang tidak baik adalah diri kita sendiri. Karena kita orang yang pendendam itu tidak tenang hidupnya, tidak damai. Begitu orang sebut nama musuhnya, dia sudah kesel lagi. Itu dia, duit saya habis berapa sama dia tuh.
Apa orang kayak begitu? Nah, mulutnya langsung nyap-nyap, cet. Makin nyap-nyap, makin panjang, makin seru, makin enak dia. Waduh, basep terus kepalanya, rambutnya pada berdiri. Nah, itu kan apakah itu yang mau kita cari di dalam kehidupan ini? Tentunya enggak. Kedamaian. Maka itu kita mau mindfulness, mau awareness. Dan itu salah satunya adalah ya menjaga suara hati, hati nurani kita agar bisa tetap bisa membalancing kehidupan ini. Ya, demikian yang saya pahami ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini tentunya bagaimana nih kalau membina suara hati katanya. Nah, ya, suara hati itu saya sering bisa jadi salah, bisa keliru. Nah, bagaimana nih caranya sih membina suara hati? Ini juga saya dapat dari internet ya. Jadi apa namanya? Bapak Ibu siswa-siswa juga bisa googling-googling ya, mencari apa tentang suara hati, tentang apa aja lah ya. Sekarang kan zaman internet semuanya ya. Jadi betul-betul apapun juga ada ya di internet itu. Kita lihat untuk membina suara hati kita bisa mencoba mengikuti keputusan suara hati seperti contoh tadi Suster Bernadette ya. Naik taksi dia merasa khawatir kalau lewat sana sopirnya tidak mau dengar eh, Suster Bernadette mengikuti suara hatinya. Kalau kamu nggak mau masih mau tetap jalan situ, saya turun di sini saja. Nah itu kan mengikuti keputusan suara hati. Itu cara membina suara hati juga. Kedua, membiasakan diri melakukan perbuatan baik. Ya, dan jangan berpikir untuk hal-hal yang kejahatan ya. Jadi jangan mendengarkan suara hati untuk menjadi koruptor kayak si siapa umpamanya ya banyak lah yang koruptor-koruptor yang kemarin pada kena tangkep gitu kan. Udah pada kaya ya, tapi masih mau korup lagi. Nah, itu di mana tuh hati nuraninya apa itu suara hatinya enggak, bukan suara hati yang mereka itu ya ikuti. Itu apa keserakahan yang mereka ikuti dengan banyak logika-logika gitu ya. Kalau saya nanti udah berhenti kerja, nggak ada kesempatan lagi untuk menjadi kaya. Kapan lagi dong kalau gitu kesempatan sekarang inilah yang saya harus gunakan. Ah, itu juga logika namanya. Begitu. Maka itu kita harus membaca artikel dan buku-buku yang baik. Ya, membaca dan merenungkan kitab suci, ajaran-ajaran, memeriksa hati, pikiran dan perbuatan. Nah, ini kan mindfulness nih, awareness nih, memeriksa hati, apa yang ada yang muncul di hati kita. Nah, orang-orang yang biasa meditasi itu akan menjadi biasa memeriksa hati, pikiran, dan merenungkan perbuatan-perbuatannya. Hari ini saya sudah melakukan perbuatan apa tadi waktu di kegiatan bersama-sama gara-gara makanan ya saya ribut sama orang aduh sebetulnya nggak boleh ya. Kenapa ya kok saya kok ribut sama soal makanan ya gara-gara dia sih ya dia begitu ya tapi gara-gara dia begitu kalau saya tidak meresponnya begini kan nggak sampai begini ya. Aduh, kalau begitu saya mau coba minta maaf lah sama dia dah bahwa tadi karena saya ucapannya yang agak kasar, agak keras membuat dia tadi sampai nangis gitu. Nah, saya minta maaf. Ah itu lu memeriksa hati, pikiran dan perbuatan sehingga kita terus timbul muncul pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Ya, jadi mempertimbangkan nilai-nilai dalam kasus yang kompleks. Jadi banyak mempertimbangkan juga. Ya, kalau begini, kalau gitu gimana? Ini kembali ada self talk ya. Ini ada self talk lagi. Jadi mengikuti keputusan suara hati itu kan juga termasuk di dalam self talk. Oh, itu apa si Sung Agus Hartono Seceh Wileng mesti didaulat untuk cerita apa sharing tentang self talk lagi nggak apa ada pengulangan-pengulangan ya karena memang Laptop ya. bentuk-bentuk apa ini ya kita harus mengulang kita mengulang dan mengulang kehidupan ini kita harus banyak mengulang ya kita mengulang karena mengulang-mengulang yang baik lebih bagus daripada mengulang-mengulang kesalahan kan gitu ya kalau kita tidak menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik,
kita akan mudah terjerumus, mudah terlarut di dalam emosi dan logika yang sesat, arah-arah yang sesat, ya, bukan arah yang lebih membawakan kita kepada kedamaian, tetapi membawa kita pada keramaian. Ramai apa? Ramai akan keributan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus terus berusaha di dalam hal ini. Kalau kita ingin batin kita tenang dan damai, kehidupan kita harmonis, tentunya kita harus membina suara hati ini. Kita harus terus membaca, ya, hal-hal yang baik, artikel, mungkin kalau itu kan ceramah-ceramah para bante, para ustadz, para suku, para pendeta, para pastor. Oh, banyak sekali kita bisa dapatkan di YouTube, di TikTok, di apa namanya, di internet, ya, di Instagram, semuanya ada. Ada stoikisme yang belakangan ini, ya, lagi sedang hot, stoikisme, ya. Stoikisme itu bagaimana kita menyikapi segala macam problema yang kita temui di dalam kehidupan. Nah, itu. Jadi dengan menyerap itu semua, niscaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik, yang lebih bisa eh, mengarahkan kita kepada keharmonisan, kedamaian. Kira-kira demikian, ya. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Karena habis ini kita sudah selesai. Karena waktu juga sudah jam 8 lewat 15 nih. Ada Ada lagi, lagi? teman? Mungkin Ibu Hwileng sebagai penutupnya. Iya. Eh, saya kira ini salah satu topik yang patut kita renungkan ya. Dan dari slide Sesung yang terakhir, bagaimana kita membina suara hati, saya pikir ini satu tuntunan yang baik. Dan di forum ini memang kita udah biasa ya untuk memasukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tinggal kali ini kita diingatkan kembali untuk lebih rajin mengkondisikan kita dalam hal-hal yang bisa membina suara hati kita ya. eh saya kira itu aja Sesyung. Usul Baik. Ibu. Ya, Kayaknya nih topiknya bagus Bu untuk HSE RSCK tahun ini nih. Hati nurani. eh, Iya, Sesyung apa cocok itu? kayaknya. Siapkan si Ella. Waduh, ini saya cuma cuplikan segini. Nanti kalau udah resika itu kan butuh yang lebih apa, lebih luas, lebih dalam, ya. Mungkin bisa minta mereka yang ahli-ahlinya ini, ya. Jadi kalau Iya, saya, ntar diusulkan ke Sesiung Sencong dah. nah, Iya, iya, enggak. Topiknya bagus ya. gitu ya. Ya carilah Biasanya kita siapa tuh selalu, speakernya yang cocok nanti tuh. iya, conscious Sesiung and lain juga conscious. bagus. Aduh, saya Udah mah jauh oke. lah, jauh. Itu Iya. semua yang berkumpul di RSCK cendekiawan-cendekiawan kaum intelektual mah berat saya. Enggak. Iya. Iya, Eh, iya. Oke, Ya, itulah Sesyung. bahan perenungan kita semua ini, ya. Jadi bahan perenungan kita semua, bahan pembelajaran, mana yang kira-kira bisa kita serap, kita ambil, silakan, ya. Yang nggak cocok, yang kurang, ya diabaikan dulu aja, nggak apa-apa, ya. Tetapi saya yakin dari semua yang ada di sini, ada sebagian atau ada sedikitnya, tetap ada hal-hal positif yang bisa kita manfaatkan, ya, dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita tentunya, karena kita semuanya sama kepengen hidup tenang, damai, dan bahagia tentunya. Dan tentunya itu semua adalah mencakup dalam keharmonisan, ya. Baik, demikian dari saya, teman-teman semuanya.
Terima kasih Kangen sudah sesi bersedia offline. mendengarkan. Ya, Kanan semuanya. Selamat malam. Kangen Salam sesi sehat selalu. offline. Kan Ibu, kan sesi online. Iya, jadi kita punya Terima PR kasih. untuk merenungkan dan melatih ya untuk membina suara hati. Kangen untuk topiknya yang menarik sesi offline. Kangen teman-teman semua yang sudah join. Ibu. Eh, Sampai jumpa dan jangan lupa ya, kita akan ada offline di 15 Februari. Ya, dicatat dulu dah di agenda dah. Aduh, Ya, saya sering lupa nih. heeh. Sekarang Nanti kita langsung saya bikin catat nih. itu ya daftar pesertanya ya. Iya, 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 iya. Oke, 15 Februari. Februari Sabtu. Iya, Sabtu langsung deh udah di ini. Oke, semua selamat malam, selamat beristirahat.